Terima kasih pemirsa, Daily News Sesko TNI kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Dr. Gigi Nesya, saksikan selengkapnya. Upacara bendera Senin pada Minggu ketiga bulan September diikuti oleh personel Sesko TNI dengan Inspektur Upacara Kapentak Sesko TNI Kolonel Laut Pelaut Retno Wahyudi SEMTR Opsla di lapangan Jenderal Sudirman Sesko TNI. Inspektur Upacara juga menyampaikan arahan dari pimpinan terkait tugas pokok personil Sesko TNI tentang tim perumus kurikulum pendidikan pendirian Poltek TNI dan perumus validasi organisasi Sesko TNI agar mempercepat proses masing-masing kegiatan bidang tugasnya. Gladi Posko PKB Opsgab Wirasiaga 44 Sesko TNI dan Sesko Angkatan dibuka secara langsung dan virtual oleh Komandan Sesko TNI Marsikal Madia TNI Arif Widianto SABMTR Hanca RMP selaku pimpinan umum latihan. Latihan yang dilaksanakan selama 5 hari ini diikuti oleh 759 orang yang terdiri dari Sesko TNI, Seskoad, Seskoal, dan Sesko AU. Dengan mengusung tema, Kogab TNI menyelenggarakan kampanye militer di Mandala Operasi Astina Island dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. Melalui latihan tersebut yang merupakan kegiatan integratif dan kurikulum pendidikan Sesko TNI dan Sesko Angkatan, diharapkan PASI sebagai calon pimpinan TNI dapat merencanakan dan melaksanakan operasi setingkat Kogab dan Kogasgab. Kegiatan juga dihadiri oleh Wakil Komandan Sesko TNI, Komandan Sesko AU, Komandan Seskoad, Wakil Komandan Seskoal, para pejabat utama Sesko TNI, undangan dari kementerian dan lembaga, serta perwakilan PASI Sesko TNI dan Sesko Angkatan. Latihan Posko 1 PKP Opsgab Wirasiaga 44. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan integratif antara Sesko TNI dan Sesko Angkatan yang mana merupakan aplikasi daripada kurikulum pendidikan baik Sesko TNI dan Sesko Angkatan yang telah diajarkan di masing-masing sekolah tersebut. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan berdasarkan program kerja dari Sesko TNI dan Sesko Angkatan. Kemudian untuk kegiatan PKP Opsgab Wirasiaga 44 tahun 2024 ini sebagai direktur latihannya ditunjuk adalah Komandan Sesko AU yang mana sebelumnya tahun kemarin adalah dari Sesko AL secara bergantian. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 27 nanti di 4 tempat yang ditunjuk sebagai komando latihan, baik di Sesko TNI sebagai Komando Latihan Garuda, kemudian Sesko AD Komando Latihan Macan, kemudian Sesko AL Komando Latihan Hiu, dan di Sesko AU Komando Latihan Elang. Kegiatan ini diikuti oleh 759 perwira siswa, baik Sesko TNI, Sesko Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan juga perwira dari kepolisian yang ikut pendidikan di Sesko Angkatan maupun di Sesko TNI. Kegiatan ini memang berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Yang pertama karena memang kegiatan ini menggunakan metode Stafek daripada Super Garuda. Hal ini sesuai dengan petunjuk Bapak Panglima TNI bahwa ke depan di dalam kegiatan operasi gabungan baik setingkat Kogab maupun Kogasgab, mereka akan diajarkan bagaimana mekanisme pada saat nantinya mereka akan melaksanakan kegiatan bersama dengan negara lain atau bersifat multinasional, sehingga kita menggunakan metode Stafek Super Garuda yang lebih mengedepankan di dalam pelaksanaan diskusi di setiap pelaksanaan 7 tahap dari PPKM yang telah diajarkan dan dipraktekkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah kita menghadirkan kementerian, lembaga, dan juga instansi terkait yang tentunya ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama adalah bahwa kalau kita melihat di dalam pelaksanaan setiap operasi militer bahwa
negara dalam menghadapi situasi yang berperang, tentunya TNI tidak melaksanakan sendiri dan tentunya akan melibatkan komponen bangsa lainnya. Oleh karena itu, pelibatan instansi terkait dan juga kementerian lembaga sangat diperlukan. Tujuannya yang pertama adalah agar mereka mendapat gambaran tentang bagaimana Tentara Nasional Indonesia di dalam melaksanakan atau merencanakan suatu operasi gabungan dengan menggunakan 7 tahap proses pengambilan keputusan militer. Yang kedua, memberikan peluang dan kesempatan kepada kementerian, lembaga, dan instansi terkait dengan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan militer pada saat perencanaan sampai dengan pelaksanaan operasi gabungan di tingkat Kogab maupun Kogasgab. Mereka bisa mendapatkan dan tahu di mana peluang masing-masing kementerian, lembaga, atau instansi terkait untuk bisa memberikan kontribusinya di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam operasi gabungan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran bagaimana mekanisme yang dilaksanakan dalam pelaksanaan operasi gabungan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Dan yang terakhir adalah kita ingin mendapatkan masukan dari kementerian, lembaga, dan instansi terkait yang terlibat di dalam kegiatan ini terkait bagaimana mekanisme yang telah dipakai ataupun digunakan oleh TNI di dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap operasi gabungan yang akan dilaksanakan, sehingga masukan-masukan tersebut akan mengembangkan suatu hal yang nantinya akan berdampak lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian pemirsa Daily News hari ini, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Sesko TNI tegak amalkan Sabta Marga.